Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 20. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tidak dapat menahan diri lagi. Orang yang mencoreng-coreng wajahnya dengan jelaga itu membuatnya marah. Karena itu, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu telah mengayunkan tangannya menampar mulut Paksi. Tetapi Paksi tidak membiarkan mulutnya kesakitan. Karena itu, maka Paksi telah bergeser sambil menarik wajahnya, sehingga tangan orang bertubuh tinggi besar itu tidak menyentuhnya. Ternyata orang yang bertubuh tinggi besar itu benar-benar merasa tersinggung karena tangannya tidak menyentuh sasarannya. Karena itu, maka orang itu telah mengayunkan kakinya ke arah dada Paksi. Tetapi Paksi sudah benar-benar siap menghadapinya. Karena itu, maka ketika kaki itu terjulur, dengan sigapnya Paksi meloncat surut. Sekali lagi orang itu tidak menyentuh sasaran. Karena itu, maka ia tidak berniat lagi mengekang diri. Dengan serta-merta orang bertubuh tinggi besar itu telah menyerang Paksi. Tetapi Paksi yang telah menggenggam tongkatnya itu tidak terlalu sulit untuk menghindar. Dengan tangkasnya ia berloncatan menghindari serangan-serangan orang bertubuh tinggi besar yang kemudian datang beruntun. Kerta Ambal pun menggeram. Katanya, "Ternyata kalian bukan orang kebanyakan. Justru karena itu, aku menjadi semakin curiga, untuk apa kalian tinggal di sini hanya berdua. Tentu ada hubungannya dengan cincin yang telah jatuh di tempat ini." Paksi pun berloncatan semakin cepat. Orang bertubuh tinggi besar itu menyerangnya semakin garang. Kemarahannya telah menghentak-hentak di dadanya. Dalam pada itu, Kerta Ambal pun berkata kepada Wijang, "Sebaiknya kau tidak usah turut campur. Sumirat adalah adikku. Justru karena itu, jika adikmu mati, kau dapat menguburkannya. Tetapi jika kau juga mati, maka tidak akan ada orang yang akan dapat menguburkan kalian, karena kami tidak ingin membuang-buang waktu untuk melakukannya," berkata Kerta Ambal kemudian. "Tentu saja kami tidak mau mati," jawab Wijang. "Tidak ada pilihan lain. Jika kau melawan, maka kau akan mati." Wijang termangu-mangu sejenak. Sesudah sekian lama Wijang dan Paksi bertahan untuk tidak terlibat dalam benturan kekerasan, ternyata mereka disudutkan ke dalam satu keadaan yang memaksa mereka harus bertempur. "Apa boleh buat," berkata Wijang di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Wijang dan Paksi itu pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, dua orang di antara keempat orang itu pun justru telah melangkah menuju ke pintu gubuk Paksi. "Jangan mencoba untuk memasuki rumahku," teriak Paksi. Tetapi kedua orang itu tidak menghiraukannya. Mereka melangkah terus. Namun mereka terkejut ketika tiba-tiba saja Paksi meloncat meninggalkan lawannya langsung menyerang kedua orang yang sudah menjadi semakin dekat dengan pintu rumahnya. Serangan Paksi yang datang bagaikan sambaran seekor burung alap-alap itu sangat mengejutkan kedua orang itu. Tongkat Paksi menyambar dada seorang di antaranya sehingga orang itu terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Kemudian serangan berikutnya telah menghantam punggung yang seorang lagi, sehingga orang itu jatuh tertelungkup. Kedua orang itu terkejut sekali. Orang yang bertubuh tinggi besar, yang semula bertempur melawan Paksi pun terkejut. Bahkan Kerta Ambal pun telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Ia hampir tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Dua orang saudara seperguruannya itu tidak mampu menghindar atau menangkis serangan tongkat orang yang telah menyamarkan wajahnya itu. Namun dalam pada itu, Kerta Ambal tidak mempunyai banyak kesempatan. Lawannya itu pun telah menyerangnya dengan cepat. Hampir saja tangannya menyambar wajah Kerta Ambal. Untunglah bahwa Kerta Ambal masih sempat mengelak. Kerta Ambal tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk memperhatikan saudara seperguruannya lagi. Serangan Wijang pun datang semakin cepat, sehingga Kerta Ambal terdesak beberapa langkah surut. Orang yang bertubuh tinggi besar, yang semula bertempur melawan Paksi menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia melihat Kerta Ambal terdesak, maka ia pun segera meloncat mendekatinya sambil berkata, "Marilah, kita habisi saja orang gila ini." Tetapi belum lagi mulutnya terkatup rapat, Wijang telah melenting menyongsongnya sambil menjulurkan kakinya. Demikian cepatnya, sehingga orang yang bertubuh tinggi besar itu tidak sempat mengelak. Tetapi orang itu masih mencoba untuk menangkis serangan itu. Disilangkannya kedua tangannya di dadanya. Namun serangan Wijang demikian kuatnya,
sehingga justru kedua tangan yang bersilang itu telah menekan dadanya dengan kuatnya, sehingga nafasnya terasa sesak. Bahkan orang yang bertubuh tinggi besar itu telah terdorong beberapa langkah surut. Tanpa dapat menjaga keseimbangannya lagi, maka orang itu pun telah jatuh berguling. Tetapi Wijang tidak dapat memburu orang itu. Kerta Ambal telah meloncat menyerangnya. Karena itu, maka Wijang harus bergeser menghindarinya. Dalam pada itu, orang yang bertubuh tinggi besar itu pun telah melenting berdiri. Meskipun nafasnya masih terengah-engah, namun ia sudah mempersiapkan dirinya untuk bertempur. Sementara itu, Paksi memang membiarkan kedua lawannya berdiri. Namun demikian mereka tegak, maka mereka pun telah menarik senjata mereka. Masing-masing sebuah golok yang panjang. Paksi harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kedua orang lawannya yang bersenjata itu tentu akan bertempur dengan garang. Mereka tentu menjadi sangat marah setelah mereka bukan saja disakiti, tetapi kedua-duanya telah terjatuh pula. Sebenarnya lah kedua orang lawan Paksi itu menjadi sangat marah. Serangan yang tiba-tiba itu tidak diduganya. Karena itu, maka seorang di antara mereka sambil menggeram berkata, "Kau akan menyesal. Aku hanya akan melihat isi rumahmu dan mencari cincin itu. Tetapi kau telah memaksaku untuk mengambil nyawamu pula." Paksi tidak menjawab. Tetapi tongkatnya lah yang bergetar di tangannya, sehingga kedua orang itu harus bergeser surut sambil memutar goloknya. Dengan demikian, maka Paksi pun segera terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang murid utama dari perguruan Rajah Malang itu. Ternyata bahwa kedua orang murid utama perguruan Rajah Malang itu memang telah dibekali dengan ilmu yang cukup. Ketika mereka tidak lagi meremehkan lawannya, maka keduanya mulai mampu memberikan perlawanan. Dengan golok di tangan, maka kedua orang itu bertempur berpasangan. Mereka menyerang silih berganti. Namun kadang-kadang mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Paksi harus berhati-hati menghadapi keduanya. Murid perguruan Rajah Malang itu semakin lama menjadi semakin garang. Mereka menyambar-nyambar sambil mengayunkan goloknya. Dengan tangkasnya mereka melenting, berputar di udara dan kemudian menjulurkan golok mereka. Tetapi Paksi mampu bergerak lebih cepat dari kedua orang lawannya, sehingga karena itu, maka serangan-serangan mereka masih dapat dielakkan. Semakin lama murid-murid dari perguruan Rajah Malang itu bukan saja menjadi semakin garang, tetapi juga menjadi semakin kasar. Semakin meningkat ilmu mereka, maka mereka semakin tidak mengekang diri. Tetapi Paksi tidak menjadi kehilangan akal. Ia sudah ditempa dengan menjalani laku yang sangat berat. Karena itu, maka Paksi tidak mudah untuk dapat ditaklukkan. Namun melawan dua orang murid utama dari perguruan Rajah Malang memang terasa sangat berat. Karena itu, maka Paksi pun harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun dengan tongkatnya, perlahan-lahan Paksi dapat menguasai keadaan. Sementara itu, kedua lawannya telah memeras seluruh tenaga dan kemampuan mereka, sehingga dengan demikian, keringat mereka pun telah membasahi pakaian mereka. Dalam pada itu, kedua orang murid Rajah Malang yang lain telah bertempur melawan Wijang. Seperti kedua orang lawan Paksi, maka kedua orang itu pun telah menggenggam golok yang panjang pula. Untuk melawan mereka, Wijang telah mencabut kedua bilah pisau belatinya, sementara penutup bagian atas pergelangannya telah dipakainya pula. Kedua orang lawan Wijang itu menjadi heran. Berdua mereka tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan sekali-sekali kaki lawannya itu sempat singgah di tubuhnya. Ketika lambung Kerta Ambal itu terkena serangan kaki Wijang, maka Kerta Ambal itu telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia terpelanting jatuh. Namun untunglah bahwa orang itu masih sempat mempertahankan keseimbangan. Tetapi seorang kawannya yang bertubuh tinggi besar itu harus berloncatan surut. Ujung pisau belati Wijang telah menyentuh bahunya. Sambil mengumpat kasar orang itu meloncat mengambil jarak. Sementara itu Wijang tidak sempat memburunya, karena Kerta Ambal telah mampu memperbaiki kedudukannya dan bahkan meloncat menyerang sambil menjulurkan goloknya. Wijang dengan cepat bergeser menyamping untuk menghindari ujung golok lawannya. Pada saat yang bersamaan, Kerta Ambal telah meloncat menyerang pula. Goloknya terayun dengan deras sekali mengarah ke lehernya. Wijang tidak sempat mengelak. Namun kemudian dengan pelindung bagian atas pergelangan tangannya, Wijang menangkis ayunan golok lawannya. Satu benturan yang keras sudah terjadi.
Wijang memang tergetar, namun tangan lawannya bagaikan menyentuh bara. Hampir saja goloknya terlepas. Namun sambil meloncat mengambil jarak Kerta Ambal sempat memperbaiki keadaannya. Sementara itu kawannya lah yang telah menyerang Wijang, sehingga Wijang tidak sempat memburu Kerta Ambal. Demikianlah, maka pertempuran di kaki Gunung Merapi itu berlangsung semakin cepat. Murid utama dari perguruan Raja Malang itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sebagai murid utama dari sebuah perguruan yang membanggakan dirinya, maka keempat orang itu merupakan orang-orang yang berbahaya. Meskipun demikian, baik Wijang maupun Paksi masih mampu melindungi diri mereka dengan senjata-senjata mereka yang khusus. Betapapun juga benturan-benturan keras terjadi, tetapi golok murid-murid utama dari perguruan Raja Malang itu tidak mampu mematahkan tongkat Paksi yang wujudnya hanyalah sebuah tongkat kayu. Sementara itu, lawan Wijang pun menjadi heran, bahwa lawannya itu menangkis tajam goloknya, seakan-akan hanya mempergunakan pergelangan tangannya. Dalam pada itu, para murid dari perguruan Raja Malang itu menjadi semakin heran bahwa di kaki Gunung Merapi itu tinggal dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sayang bahwa mereka tidak sempat melihat wajah-wajah mereka dengan jelas, karena kedua orang itu telah menyamarkan wajah mereka dengan jelaga. Namun dengan demikian, keempat orang itu menjadi semakin marah. Mereka yang merasa diri mereka bagian dari orang-orang terpenting di perguruan, ternyata tidak mampu menguasai dua orang penghuni lereng Merapi itu. Namun betapapun juga mereka berusaha dengan mengerahkan kemampuan mereka, namun mereka justru menjadi semakin terdesak. Kedua orang lawan Paksi justru menjadi mata gelap. Beberapa kali tongkat Paksi mengenai tubuh mereka, sehingga tulang-tulang mereka serasa menjadi retak. Meskipun demikian, sekali Paksi terlambat menghindar, sehingga golok lawannya itu sempat menyentuh lengannya. Paksi meloncat beberapa langkah surut menjauhi lawannya. Dirabanya lengannya yang terluka. Darah yang hangat telah mengalir dari lukanya itu. Luka itu telah membakar jantung Paksi. Karena itu, maka dalam pertempuran selanjutnya, Paksi benar-benar telah menghentakkan kemampuannya. Sementara itu kedua orang lawannya yang melihat bahwa Paksi sudah terluka, telah berusaha untuk semakin menekannya. Mereka semakin berpengharapan untuk dapat menghancurkan lawannya yang bersenjata tongkat itu. Pertempuran selanjutnya memang menjadi semakin sengit. Tongkat Paksi berputaran semakin cepat. Tetapi kedua orang lawannya yang semakin berpengharapan itu pun bertempur semakin keras pula. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun semakin meningkat. Kedua belah pihak agaknya tidak lagi mengendalikan diri. Kedua orang yang bersenjata golok itu benar-benar berusaha untuk mengakhiri perlawanan Paksi dengan membunuhnya. Tetapi Paksi pun tidak lagi membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Ia harus melindungi nyawanya dengan segenap kemampuannya. Dalam pada itu, Wijang mulai menunjukkan kemampuannya yang sangat tinggi. Ketika kedua orang lawannya sampai pada puncak kemampuan mereka, maka Wijang pun harus mengimbanginya. Kedua orang murid utama perguruan Raja Malang itu bertempur dengan menghentak-hentakkan ilmu mereka. Sekali-sekali Kerta Ambal meloncat sambil berteriak. Namun kemudian kawannya lah yang menyerang dari sisi yang berbeda. Tetapi tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Ketika pisau belati Wijang menjadi semakin garang, maka keduanya semakin mengalami kesulitan. Sementara itu mereka menjadi semakin heran, bahwa lawannya itu mampu menangkis serangan-serangan mereka dengan pergelangan tangannya. Sekali-sekali jika lengan baju Wijang tersingkap, kedua lawannya memang melihat pelindung yang menutupi bagian atas pergelangan tangannya, sehingga mereka mengira bahwa pelindung pergelangan tangan itu terbuat dari baja. Tetapi keempat orang murid dari perguruan Raja Malang itu benar-benar mengalami kesulitan. Seorang lawan Paksi terpelanting jatuh ketika tongkat Paksi memukul punggungnya. Dengan serta-merta ia berusaha untuk bangkit. Namun terasa tulang punggungnya menjadi sangat nyeri. Meskipun demikian ia telah memaksa diri untuk bertempur terus. Ia tidak mempunyai waktu untuk mengeluh dan mencoba untuk mengatasi rasa sakitnya. Sementara itu, Paksi justru menjadi semakin garang. Seorang lawannya yang berhasil melukai pundaknya, membuat Paksi menjadi semakin marah. Sambil meloncat Paksi telah menjulurkan tongkat kayunya. Demikian cepatnya sehingga lawannya tidak dapat menghindar dan bahkan tidak sempat menangkisnya pula. Dengan derasnya tongkat Paksi yang menembus pertahanan lawannya itu telah menghantam pundak salah seorang lawannya. Akibatnya ternyata cukup parah. Orang itu terpelanting jatuh. Kepalanya telah membentur sebongkah batu.
Perasaan sakit pada tulangnya yang pecah menyengatnya. Namun kepalanya yang membentur batu itu telah menentukan segala-galanya. Darah telah memancar dari luka di kepalanya. Paksi tertegun sejenak. Demikian pula lawannya yang lain, yang membeku melihat kawannya berlumuran darah. Ia melihat kawannya menggeliat. Namun kemudian terdiam. Bukan hentakan tongkat Paksi yang membunuhnya, tetapi justru kepalanya yang membentur batu itu. Lawan Paksi yang lain berdiri dengan tegang. Namun Paksi tidak berbuat apa-apa. Ia berdiri saja di tempatnya. Bahkan ketika lawannya yang seorang lagi melangkah dengan ragu-ragu mendekati tubuh kawannya yang terbaring diam. Ketika orang itu berjongkok di samping kawannya yang terbunuh itu, Paksi sama sekali tidak mencegahnya. Bahkan seakan-akan ia telah memberi waktu kepadanya untuk melihat keadaan kawannya. Orang itu meraba leher kawannya yang terbaring diam. Kemudian dadanya. Tidak ada detak. Tidak ada tarikan nafas. Orang itu benar-benar telah mati. Dalam pada itu, maka kedua orang lawan Wijang pun merasa semakin tidak berdaya. Kedua-duanya telah terluka. Seorang di antaranya lukanya cukup parah. Goresan ujung pisau Wijang telah menyilang di dadanya. Karena itu, maka mereka menganggap bahwa pertempuran selanjutnya tidak akan menguntungkannya. Apalagi setelah seorang kawannya terbunuh. Dengan demikian, maka Kertaambal pun telah memberikan isyarat kepada kawannya untuk mengambil jarak. Wijang tidak memburunya. Dipandanginya kedua orang lawannya itu berganti-ganti. Kami akui kekalahan kami, berkata Kertaambal. Seorang kawanku telah terbunuh. Sekarang, jika kalian kehendaki, kalian dapat membunuh kami, meskipun kami akan tetap memberikan perlawanan sampai batas kemampuan kami. Apa yang sebenarnya kalian kehendaki? Menyerah? Atau minta ampun? Atau justru menantang untuk bertempur terus? Kami mengakui kekalahan kami, jawab Kertaambal. Terserah kepadamu. Apakah kau akan membunuh kami meskipun kami tidak akan begitu saja menyerahkan leher kami, atau membiarkan kami pergi tetapi dengan kemungkinan buruk bagi kalian, karena pada suatu saat kamilah yang akan membunuh kalian. Wijang tertawa. Katanya. Satu cara yang bagus sekali untuk melepaskan diri. Kalian tetap menjaga harga diri kalian, karena kalian tidak minta ampun. Tetapi dengan mengancam, kalian yakin bahwa kami akan melepaskan kalian. Kalian mengira bahwa ancaman itu akan mengungkit harga diri kami, sehingga kami justru akan melepaskan kalian. Wajah Kertaambal menjadi semakin tegang. Ia melihat Wijang melangkah mendekat sambil berkata, kalian telah menitikan darahnya dari luka-lukanya. Kertaambal tidak menjawab. Tetapi jantungnya seakan-akan telah berhenti berdetak. Nampaknya Kertaambal dan saudara-saudara seperguruannya itu benar-benar telah terjebak ke dalam jeratan maut. Namun tiba-tiba saja Wijang berkata, baiklah. Ancaman kalian berhasil membebaskan kalian. Tetapi sama sekali bukan karena kami tersinggung harga diri kami dan melepaskan kalian agar kami jangan dianggap ketakutan, tetapi yang kami lakukan adalah karena kami merasa kasihan melihat kalian. Kalian yang merasa murid-murid utama dari sebuah perguruan yang kalian bangga-banggakan, harus mengalami kenyataan pahit di sini. Aku tidak perlu dikasihani. Sudahlah. Jangan mencoba-coba. Jika kau salah ucap, maka kau akan benar-benar mati. Karena itu, pergilah. Kami membebaskan kalian. Tetapi bawa kawanmu yang mati itu. Agaknya ia mati bukan karena senjata adikku. Tetapi karena salahnya sendiri, bahwa ia telah membenturkan kepalanya pada sebuah batu hitam. Kertaambal tidak menjawab. Tetapi sesuatu telah menyelinap di dalam dasar hatinya. Orang-orang yang tinggal di gubuk di lereng Gunung Merapi itu sudah membuatnya heran karena kemampuannya. Kemudian mereka pun melihat kenyataan, bahwa keduanya tidak membunuhnya serta tidak membunuh saudara-saudara seperguruannya pula. Dalam pada itu, maka Wijang pun telah berkata sekali lagi dengan lantang. Cepat. Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Jangan ganggu ketenangan kami yang untuk waktu yang sangat lama tidak terusik. Ketiga orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu pun kemudian telah mengangkat kawannya yang terbunuh untuk membawanya pergi meninggalkan tempat tinggal Paksi dan Wijang itu. Sepeninggal murid-murid utama Raja Malang itu, maka Wijang pun kemudian telah mendekati Paksi yang terluka.
Dibimbingnya anak muda itu sambil berkata, "Aku akan merawat luka-lukamu." "Lukaku tidak seberapa," berkata Paksi. "Meskipun tidak seberapa, tetapi luka itu harus diobati." Paksi tidak menolak. Ia pun kemudian duduk di teritisan gubuknya. Dibukanya bajunya yang terkoyak oleh senjata lawannya. Dengan hati-hati Wijang pun kemudian mengobati luka di tubuh Paksi itu. Sambil mengobati luka di tubuh Paksi, Wijang pun berkata, "Kehadiran mereka telah mengganggu kedamaian tempat tinggalmu, Paksi." "Ya." Paksi mengangguk. Namun katanya kemudian, "Justru pada saat kita menjadi bimbang, apakah kita akan meninggalkan gubuk ini atau tidak?" Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Apakah menurut pendapatmu, kedatangan beberapa orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu mempertegas niat kita untuk meninggalkan tempat ini?" "Ya," jawab Paksi. "Aku tidak boleh menjadi cengeng, sehingga hidupku dan masa depanku akan terikat oleh tanaman jagung, padi gaga dan kebun pisang itu. Sejak semula aku memang sudah yakin, bahwa pada suatu saat aku akan pergi." "Baiklah," berkata Wijang. "Jika demikian, kita akan menetapkan niat kita untuk pergi. Kita harus merelakan segala-galanya yang pernah kau miliki di sini. Perabot-perabot yang pernah kau beli dan tanaman yang pernah kau pelihara. Kelapa itu kelak akan mengeluarkan buahnya jika tidak disadap legennya lagi. Sedangkan kebun pisang itu akan menjadi liar." "Apa boleh buat?" desis Paksi. "Malam nanti kita akan bersiap-siap. Besok pagi-pagi kita berangkat," berkata Wijang kemudian. "Mudah-mudahan jika orang-orang Raja Malang itu ingin datang kembali, tidak datang malam nanti." Wijang tertawa. Katanya, "Jika mereka kembali malam nanti, kita akan menyambutnya dengan baik. Jika mereka datang, mereka tentu akan membawa kawan lebih banyak. Bahkan mungkin guru mereka pun akan datang pula." Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Kita harus berhati-hati. Jika perlu malam nanti kita tidak tidur di dalam gubuk ini. Kita akan mengamatinya untuk malam yang terakhir dari gubuk kecil itu." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan gubuk kecilnya itu. Di sisa hari itu, Paksi dan Wijang menyempatkan diri untuk melihat-lihat tanaman yang akan mereka tinggalkan. Jagung dan padi gaga. Di sekitarnya ketela pohon yang sudah waktunya mencabut. Beberapa jenis sayuran. Kacang panjang yang merambat pada lanjarannya. Lombok rawit yang buahnya seakan-akan lebih banyak dari daunnya. Hijau dan merah. Ketika mereka berada di antara batang-batang pisang di kebun pisang mereka, beberapa batang telah berbuah. Bahkan ada yang dalam beberapa hari lagi akan suluh, sehingga tinggal menebang dan menyimpan buahnya sampai benar-benar masak di gubuknya. Tetapi semuanya harus ditinggalkannya. Sebenarnya lah Paksi merasa sangat berat meninggalkan gubuknya serta tanaman yang dipeliharanya dengan baik. Tetapi setiap kali ia selalu digelitik oleh kegelisahan, bagaimana dengan masa depannya? Apakah ia akan tetap saja berada di kaki Gunung Merapi dan hidup dalam keterasingan? Apakah ia akan membiarkan dirinya tenggelam dan tidak lagi timbul dalam lingkungan yang lebih luas di Pajang? Setiap kali Paksi harus memantapkan keputusannya, meninggalkan gubuk kecilnya. Bagi Paksi, usaha untuk menemukan cincin bermata 3 butir batu akik itu sudah dipupusnya. Yang dicarinya itu sudah ada di depan hidungnya. Tetapi tidak mungkin baginya untuk mengambilnya, karena Paksi tahu bahwa cincin itu berada di tangan yang aman dan yang memang seharusnya. Menjelang malam, seperti biasa Paksi telah menyalakan gelupak minyak kelapanya dan menempatkannya di ajuk-ajuk di sudut gubuknya. Kemudian ia masih menyempatkan diri untuk membenahi barang-barangnya. Yang ada di luar gubuk disimpannya di dalam. Sementara itu, ia masih juga menanak nasi dan membuat sayur lembayung dan kacang panjang. Sedikit lombok rawit dan santan. Kemudian dibuatnya pula pepes ikan dengan kelapa muda. Paksi dan Wijang itu pun kemudian makan selagi nasi dan sayurnya masih hangat. "Kita tidak sempat membuat gula," berkata Paksi. "Biar sajalah. Kita simpan saja legen itu di dalam bumbung. Legen itu akan menjadi tua kelak. Yang sempat minum akan menjadi mabuk." Setelah mencuci dan mengatur mangkuk dan alat-alat dapurnya, maka seperti yang dikatakan Wijang, mereka pun telah pergi ke gumuk kecil. Tidak jauh dari gubuk mereka.
Dari gumuk kecil itu mereka dapat melihat gubuk yang akan mereka tinggalkan itu. Dari celah-celah dindingnya nampak cahaya lampu minyak memancar keluar. Namun tidak akan dapat dilihat dari jarak yang agak jauh, karena hutan lereng pegunungan yang mengelilinginya. Meskipun malam terasa sangat dingin, namun keduanya tidak beranjak dari tempat mereka. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Lewat tengah malam, sebelum Paksi dan Wijang tertidur, mereka telah dikejutkan oleh desir langkah kaki beberapa orang. Meskipun dalam kegelapan, namun mereka dapat melihat beberapa orang kemudian berdiri di depan gubuk kecil itu, karena mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam dengan landasan ilmu mereka. Sabta Pandulu. Ternyata mereka benar-benar kembali, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Dengan ketajaman ilmu Sabta Pangrungu, maka mereka mencoba mendengarkan pembicaraan di antara mereka yang berdiri di depan gubuk itu. Kita akan menemui mereka, seseorang berdesis. Aku tidak akan membiarkan salah seorang muridku dibunuh oleh siapapun dengan alasan apapun. Guru, terdengar suara yang lain. Wijang dan Paksi saling berpandangan. Menurut pendengaran mereka, suara itu adalah suara Kerta Ambal. Saudaraku itu meninggal karena kepalanya membentur batu. Bukan karena dibunuh oleh salah seorang dari kedua penghuni gubuk ini. Tetapi bukankah itu terjadi karena ia bertempur melawan salah seorang dari mereka berdua? Tetapi mereka bukan pembunuh, Guru. Dalam keadaan yang panas itu, mereka membiarkan kami bertiga pergi meninggalkan medan. Sejak kapan hatimu menjadi serapuh kayu randu itu, Ki? Kerta Ambal termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Guru, aku menjadi bimbang, justru karena aku belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jika saja mereka seperti kebanyakan orang yang pernah aku temui, maka aku tentu sudah menjadi mayat. Bahkan mungkin tubuhku akan diseret dan diceburkan ke dalam jurang, sehingga esok paginya, tubuh itu sudah hancur dikoyak-koyak oleh binatang buas atau burung pemakan bangkai. Diam, bentak orang yang disebutnya guru itu. Kau menjadi cengeng. Bersiaplah. Kita akan memasuki rumah ini jika penghuninya tidak mau keluar. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika mereka tidak menemukan kita berada di dalam rumah itu, maka mereka tentu akan mencarinya. Mungkin akan sampai ke tempat ini. Paksi mengangguk-angguk. Ia melihat Wijang telah mengenakan penutup pergelangan tangannya. Nampaknya ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka datang bersama guru mereka, berkata Wijang kemudian. Bahkan dengan jumlah orang yang lebih banyak lagi. Tetapi Kerta Ambal dan tentu juga kedua orang kawannya agak ragu. Tetapi jika pertempuran benar-benar sudah mulai, keraguan-raguan mereka pun akan hilang. Tetapi apakah kita akan menunggu sampai mereka menemukan kita di sini? Tidak. Jika mungkin kita akan menghindar. Kita jangan membiarkan diri kita mati tanpa arti. Paksi mengangguk-angguk. Meskipun demikian, mereka tidak segera meninggalkan gumuk kecil itu. Mereka masih ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dari perguruan Raja Malang itu. Jika mereka mengetahui bahwa penghuni dari gubuk itu tidak ada di dalam. Mungkin gubuk itu akan dibakarnya, berkata Paksi di dalam hati. Alangkah sakit hatinya jika ia melihat gubuk itu menjadi seonggok api yang menjilat-jilat langit. Tetapi Paksi tidak boleh kehilangan perhitungan. Berdua mereka tidak akan mampu melawan sekelompok orang dari perguruan Raja Malang yang langsung dipimpin oleh seorang yang disebutnya guru itu. Mungkin orang itulah yang disebut Ajak Pinunjung, berkata Paksi di dalam hatinya. Sementara itu Wijang pun mengamati sekelompok orang itu dengan tegang. Mereka mulai mengepung gubuk kecil itu. Sementara orang yang disebut guru itu telah berdiri di muka pintu. Bersiaplah, desis Wijang. Jika kita harus menyingkir, kita akan menuruni tebing sungai itu. Kita akan menelusuri arus dan naik beberapa ratus patok di sebelah selatan. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan diri dari mereka. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi seperti Wijang, ia tidak terlalu cemas, karena berdua mereka telah menguasai medan dengan baik. Karena itu, maka keduanya masih tetap berada di gumuk kecil itu untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Dalam pada itu, maka orang yang disebut guru itu mulai mengetuk pintu dan berkata lantang. Hi, penghuni gubuk ini, keluarlah. Aku ingin berbicara dengan kalian. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab.
Karena itu, maka orang itu pun tidak lagi mengetuk pintu. Tetapi dengan kasarnya, mereka mendorong pintu lerek itu ke samping, sehingga pintu yang memang tidak diselarak itu terbuka. Yang terjadi benar-benar sangat mengejutkan. Orang yang disebut guru itu meloncat surut. Dari dalam gubuk itu, seorang yang membawa tongkat dan mengenakan caping yang besar melangkah keluar. Tongkat teracu ke arah perut orang yang mendorong pintu gubuk itu. Gila, geram Wijang. Siapakah orang itu? Demikian terkejutnya, maka untuk sesaat Paksi justru dia membeku. Ia seakan-akan melihat dirinya sendiri keluar dari gubuk itu. Bahkan kemudian disusul oleh seorang lagi yang juga mengenakan caping yang besar. Apakah mataku sudah kabur? Desis Wijang. Lalu digamitnya Paksi sambil berdesis. Kau lihat dua orang yang keluar dari gubuk itu? Sejak kapan mereka ada di dalamnya dan bagaimana mereka masuk tanpa kita ketahui? Ya. Aku melihat mereka. Seorang di antaranya bersenjata tongkat. Keduanya mengenakan caping yang kita tinggalkan di dalam gubuk itu. Tetapi kapan mereka masuk ke dalam? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Perhatian mereka pun kemudian tertuju kepada orang-orang yang berdiri di depan gubuk kecil itu. Dalam pada itu, terdengar orang yang membawa tongkat itu bertanya. Apakah kau yang disebut Ajak Pinunjung? Ya, jawab orang yang telah mendorong dan membuka pintu gubuk itu. Apa maumu datang kemari? Jika kau merusakkan pintu gubukku, kau harus memperbaikinya. Bukan hanya pintunya. Aku akan merusak gubukmu. Kenapa? Apakah kau iri melihat gubukku dan bahkan ketenangan hidupku di sini? Jangan berpura-pura. Kau sudah membunuh seorang di antara murid utamaku. Bukan aku yang membunuh. Saudaramu itu? Juga bukan. Kami bukan pembunuh. Tetapi murid utamamu itu membunuh dirinya sendiri. Ia mengantukkan kepalanya pada sebuah batu. Jika kau sempat melihat, batu itu tentu masih diwarnai dengan darah kering. Persetan. Tetapi itu tidak terjadi jika muridku tidak bertempur melawan salah seorang dari kalian. Mereka datang kemari. Mereka menyerang kami. Bertanyalah kepada ketiga orang murid utamamu yang masih hidup. Jika kami mau membunuh mereka, maka mereka tentu sudah mati. Tetapi kami bukan pembunuh. Omong kosong, geram Ajak Pinunjung. Kalian harus menebus kematian muridku dengan nyawa salah seorang dari kalian. Kau jangan mencari persoalan. Kami tidak bersalah. Aku tidak peduli, jawab Ajak Pinunjung. Wijang yang berada di gumuk kecil itu pun menggamit Paksi sambil berkata. Orang bertongkat itu mengetahui apa yang telah terjadi dengan keempat murid utama Ajak Pinunjung. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Wijang tidak menjawab. Keduanya pun semakin tegang ketika mereka mendengar Ajak Pinunjung itu berkata. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian muridku? Muridmu itu sendiri, jawab orang bertongkat itu. Tetapi Ajak Pinunjung itu menggeram. Katanya, aku menuntut salah seorang dari kalian harus menebus kematian muridku dengan kematian pula. Bukankah lebih baik salah seorang di antara kalian masih tetap hidup daripada aku harus membunuh kalian berdua? Tidak, jawab orang bertongkat itu. Kami tidak mau mati. Juga tidak salah seorang di antara kami. Jika demikian, maka kalian berdua justru akan mati. Jika kemudian benar-benar terjadi kematian lagi di antara murid-muridmu, itu bukan tanggung jawab kami pula. Kalian datang dengan sikap yang bermusuhan. Ajak Pinunjung itu tidak banyak berbicara lagi. Ia pun segera memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk bersiap. Apa boleh buat, berkata Ajak Pinunjung. Kita akan membunuh keduanya. Murid-murid Ajak Pinunjung itu pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu Kerta Ambal masih juga nampak ragu-ragu. Demikian pula kedua orang saudara seperguruannya. Kecuali mereka merasa bahwa nyawa mereka diselamatkan, tubuh mereka pun masih terasa sakit dan nyeri. Tetapi mereka tidak berani melawan perintah gurunya. Karena itu, maka ketika saudara-saudaranya seperguruannya bersiap, Kerta Ambal pun bersiap pula. Dalam pada itu, kedua orang yang berdiri di pintu gubuk itu pun telah bergeser merenggang. Mereka pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Ajak Pinunjung segera mengeluarkan perintah kepada murid-muridnya. Hancurkan mereka berdua jika mereka tetap keras kepala.
Sejenak kemudian, maka murid-murid Ajak Pinunjung itu pun mulai bergerak untuk menghadapi orang yang bersenjata tongkat, sedangkan yang lain bersiap menghadapi yang seorang lagi. Dalam pada itu, Ajak Pinunjung sendiri justru mundur beberapa langkah. Agaknya ia sendiri tidak ingin segera memasuki arena pertempuran. Ajak Pinunjung itu ingin melihat seberapa jauh murid-muridnya menguasai ilmu yang diajarkannya. Ketika Ajak Pinunjung itu memberikan isyarat, maka murid-muridnya pun segera mulai bergerak. Beberapa orang yang bersenjata golok pun mulai memutar goloknya. Beberapa orang di antara mereka mempergunakan senjata lain. Semacam bindi yang panjang. Namun ada pula yang bersenjata kapak bertangkai panjang. Pertempuran pun segera terjadi dengan sengitnya. Kedua orang yang keluar dari gubuk itu tidak dapat bertahan untuk tetap menjaga pintu gubuknya. Lawannya terlalu banyak untuk memaksakan kemauan mereka bertempur di depan pintu. Karena itu, maka pertempuran itu pun kemudian bergeser semakin lama semakin menjauhi pintu gubuk kecil itu. Sehingga dengan demikian, maka pintu yang terbuka itu terbuka pula bagi Ajak Pinunjung untuk memasukinya. Kedua orang yang keluar dari dalam gubuk itu tidak mendapat kesempatan untuk mencegah ketika Ajak Pinunjung melangkah memasuki gubuk kecil itu sementara pertempuran berlangsung terus. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi. Baik orang yang bersenjata tongkat maupun yang seorang lagi, bertempur menghadapi beberapa orang yang garang murid-murid Ajak Pinunjung. Namun kedua orang yang memakai caping dan keluar dari gubuk itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Wijang dan Paksi seakan-akan mengenali ciri-ciri ilmu mereka. Seorang memiliki ciri ilmu sebagaimana Paksi sedangkan yang lain memiliki ciri ilmu sebagaimana Wijang. Meskipun ada beberapa warna lain yang nampak, rasa-rasanya kedua orang itu adalah saudara-saudara seperguruan Paksi dan Wijang. Dengan demikian maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Meskipun harus bertempur melawan beberapa orang sekaligus, namun kedua orang yang berada di gubuk itu masih mampu mempertahankan diri mereka. Wijang dan Paksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ajak Pinunjung di dalam gubuk kecil itu. Namun agaknya ia sedang sibuk mencari cincin yang diduga berada di lereng sebelah selatan Gunung Merapi itu. Sementara itu, pertempuran menjadi semakin sengit. Setiap kali para murid dari perguruan Raja Malang yang mengepung kedua orang yang mengenakan caping itu harus berloncatan mundur. Mereka mengalami kesulitan untuk mempersempit kepungan mereka. Bahkan kadang-kadang kepungan mereka telah pecah dan orang yang berada di dalam kepungan itu meloncat keluar dan berdiri di luar kepungan. Tetapi kedua orang itu tidak meninggalkan medan. Keduanya masih tetap bertempur dan orang-orang dari Raja Malang itu selalu berusaha untuk melingkari kedua orang itu. Jika kepungan mereka pecah dan orang yang berada di dalam kepungan itu sempat meloncat keluar, maka dengan serta-merta mereka pun segera berlari-larian mengepung orang bercaping itu lagi. Dari tempat persembunyiannya, dengan landasan Aji Sabta Pandulu, Wijang dan Paksi mampu melihat, seorang yang bercaping dan yang tidak membawa tongkat panjang itu juga bersenjata sepasang pisau belati sebagaimana Wijang. Pisau yang wujudnya sederhana saja. Tetapi keduanya tidak melihat, apakah orang itu juga mempergunakan selapis pelindung pada pergelangan tangannya. Dalam pada itu, pertempuran yang sengit masih saja berlangsung. Orang-orang dari perguruan Raja Malang itu bertempur semakin keras. Namun kedua orang yang keluar dari dalam gubuk itu berloncatan semakin cepat. Tongkat di tangan salah seorang dari mereka itu pun menyambar-nyambar dengan garangnya. Seorang yang mengepungnya terpelanting jatuh ketika tongkat itu menyambar tengkuknya. Seorang yang lain terdorong beberapa langkah surut. Namun akhirnya orang itu pun jatuh terduduk. Pangkal tongkat itu terjulur mengenai perutnya, sehingga rasa-rasanya isi perutnya itu akan tumpah. Sedangkan seorang yang bertempur melawan orang yang bersenjata pisau belati itu meloncat sambil mengaduh tertahan. Pisau belati itu telah menyentuh bahunya, sehingga luka pun telah menganga. Darah telah mengalir dari luka itu. Tetapi sejenak kemudian seorang lagi telah berteriak kesakitan sambil mengumpat kasar. Darah meleleh dari lengannya yang tergores senjata lawannya. Agaknya Ajak Pinunjung mendengar teriakan dan umpatan murid-muridnya. Apalagi ia tidak menemukan apa-apa di dalam gubuk itu. Karena itu, maka Ajak Pinunjung itu pun segera melangkah keluar. Di depan pintu ia berdiri beberapa saat. Diamatinya pertempuran yang sedang terjadi itu. Namun tiba-tiba saja terdengar ia berteriak. "Lepaskan orang yang memakai tongkat itu."
Aku akan menyelesaikannya. Beberapa orang muridnya pun segera menyibak. Ajak Pinunjung itu pun dengan tangkasnya meloncat menghadapi orang yang bersenjata tongkat. Kau sudah membunuh muridku. Sekarang aku akan membunuhmu. Orang yang bersenjata tongkat itu tidak menjawab. Tetapi beberapa langkah ia meloncat surut. Ia tidak menghiraukan murid-murid Ajak Pinunjung yang mulai menjauhinya. Dengan suara yang parau ia menjawab. Aku tidak membunuh muridmu. Muridmu yang mati di sini itu terjadi karena ulahnya sendiri. Aku akan mengampunimu jika kau dapat menyerahkan cincin itu kepadaku. Cincin apa? Cincin istana itu? Sudah aku katakan, aku tidak tahu menahu tentang cincin yang kalian cari itu. Jangan berbohong, geram Ajak Pinunjung. Satu-satunya cara untuk menebus nyawamu adalah cincin itu. Aku tidak perlu mengulang-ulang keteranganku. Bagus, geram orang yang disebut guru itu. Jika demikian kau memang harus mati. Saudaramu itu juga harus mati. Cincin itu adalah satu-satunya syarat untuk membebaskan nyawamu dan nyawa saudaramu. Kau tidak usah membebaskan nyawaku, jawab orang bersenjata tongkat itu. Suaranya masih tetap parau. Karena aku sendiri akan membebaskannya. Demikian pula saudaraku. Ajak Pinunjung itu menjadi semakin marah. Karena itu, maka ia pun berteriak lebih keras lagi ditujukan kepada murid-muridnya. Minggir. Selesaikan yang seorang lagi itu. Aku akan menyelesaikan yang ini. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Murid-muridnya yang masih termangu-mangu segera berloncatan meninggalkan lingkaran di seputar orang bertongkat itu. Mereka beramai-ramai menuju dan ikut dalam kelompok yang bertempur melawan orang yang bersenjata sepasang pisau belati itu. Namun demikian mereka bergabung, 2 orang telah terlempar dari kepungan. Darah mengalir dari luka-luka mereka di dada dan lambung. Marilah, berkata orang yang bersenjata sepasang pisau belati itu. Semakin banyak jumlah kalian, maka akan semakin banyak pula korban yang jatuh. Yang menggeram adalah Ajak Pinunjung. Dengan suara melengking ia berteriak. Cepat, bunuh orang itu. Kalian harus dapat membunuhnya lebih cepat dari aku. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya orang yang bersenjata tongkat. Membunuhmu dengan caraku, jawab Ajak Pinunjung. Kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk hidup, kecuali cincin itu. Kau tidak perlu mengulang-ulang ancamanmu. Jika kau ingin bertempur, marilah kita bertempur. Ajak Pinunjung itu pun segera menarik pedangnya yang panjang. Sambil menggeram orang itu berkata, kau telah mempercepat kematianmu sendiri. Kau tidak akan mampu melakukannya. Tetapi orang bersenjata tongkat itu tidak dapat berbicara lebih panjang lagi. Ajak Pinunjung dengan serta-merta telah meloncat menerkamnya. Dengan sigapnya orang bersenjata tongkat itu menghindar. Namun sambil merendahkan diri, tongkatnya terjulur mengarah lambung lawannya. Tetapi Ajak Pinunjung itu dengan sikap menghindarinya pula. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin meningkat. Ajak Pinunjung semakin mengerahkan ilmunya untuk segera mengakhiri perlawanan orang bertongkat itu. Tetapi orang bertongkat itu tidak segera menjadi silau menghadapi ilmu Ajak Pinunjung yang garang itu. Sebagaimana seorang yang sangat yakin akan kemampuannya, maka Ajak Pinunjung itu langsung berusaha untuk menghentikan perlawanan orang bertongkat itu. Pedangnya berputaran, menyambar dan menikam dengan garang. Tetapi ternyata orang yang bersenjata tongkat itu cukup tangkas. Kakinya bagaikan tidak menyentuh tanah. Dengan tangkasnya ia meloncat, melenting dan bahkan berputar di udara untuk menghindari ujung pedang Ajak Pinunjung itu. Sementara putaran tongkatnya mampu menangkis, menepis dan membentur serangan-serangan Ajak Pinunjung. Ajak Pinunjung akhirnya harus menyadari bahwa ia berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi, yang mampu mengimbangi ilmunya. Sementara itu di tangannya tergenggam senjata yang sangat berbahaya. Meskipun wujudnya tidak lebih dari sepotong kayu, namun tajamnya pedang tidak mampu mematahkannya. Dengan demikian, pertempuran antara Ajak Pinunjung dengan orang yang bersenjata tongkat itu menjadi semakin sengit. Ajak Pinunjung berloncatan menyambar-nyambar. Sementara itu, orang bertongkat itu menghadapinya dengan ketenangan seorang yang melandasi kemampuannya dengan ilmu yang tinggi. Sementara itu, para murid Ajak Pinunjung masih bertempur dengan seorang yang lain, yang keluar dari dalam gubuk itu pula. Kedua tangannya memegang pisau belati. Meskipun pisau itu tidak sepanjang senjata-senjata lawannya,
tetapi pisau itu ternyata menjadi sangat berbahaya di tangannya. Beberapa kali pisau itu telah menyentuh tubuh lawan-lawannya. Seorang yang berjambang tebal, terlempar dari arena pertempuran. Dadanya terkoyak menyilang meskipun tidak terlalu dalam, senjata kapak di tangannya telah terlempar beberapa langkah orang itu masih berusaha menggapai senjatanya. Namun darah terlalu banyak mengalir dari lukanya. Semakin banyak ia bergerak, maka darah itu pun menjadi semakin banyak mengalir. Karena itu, maka ia pun menyempatkan diri untuk merangkak menjauhi arena. Sejenak kemudian, maka diobatinya sendiri luka di dadanya itu dengan obat yang dibawanya. Sebagaimana murid-murid dari perguruan Raja Malang yang lain, maka orang berjambang lebat itu juga membawa obat untuk memampatkan darah pada luka-luka yang baru. Demikianlah darah orang itu mulai pampat, sehingga ia mencoba untuk bangkit dan melangkah kembali ke arena sambil menyeringai menahan pedih. Seorang yang lain terdorong dengan derasnya menimpa orang itu, sehingga keduanya terpelanting jatuh. Orang yang berjambang tebal itu berusaha untuk dengan cepat bangkit. Didorongnya kawannya yang menimpanya sehingga berguling di sisinya. Namun demikian orang itu bangkit, maka ia sadar bahwa darahnya yang semula sudah pampat, telah mengalir lagi. Karena itu, ia harus menaburkan obatnya sekali lagi. Kawannya yang menimpanya itu pun telah terluka pula. Karena itu, maka ia pun harus mengobati luka-lukanya itu, namun ternyata seorang yang lain lagi telah terluka pula. Yang lain terdorong beberapa langkah surut sambil memegangi perutnya yang telah dikenai tendangan orang yang membawa sepasang pisau itu. Ternyata sekelompok murid Ajak Pinunjung itu tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan setiap kali ada saja yang terdorong keluar dari arena. Ada di antara mereka yang dapat kembali memasuki arena pertempuran, tetapi ada yang karena luka-lukanya tidak mampu lagi bertempur. Dalam pada itu, Ajak Pinunjung sendiri ternyata tidak dengan segera mampu mengalahkan orang bertongkat itu. Pedangnya tidak mampu menembus pertahanannya. Tongkat yang wujudnya seperti sepotong kayu itu ternyata menjadi sangat berbahaya. Beberapa kali tongkat itu mematuk pundak, lengan dan lambung Ajak Pinunjung. Meskipun bukan serangan-serangan yang menentukan, tetapi rasa sakit dan nyeri telah menyengatnya. Wijang dan Paksi mengamati pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Wajah mereka menjadi semakin tegang. Mereka melihat sekelompok murid Ajak Pinunjung yang mengeroyok orang yang bersenjata sepasang pisau itu. Wijang pun kemudian menggamit Paksi sambil berdesis perlahan. Seandainya kita yang ada di dalam gubuk itu saat mereka datang, apakah kita mampu melawan mereka? Paksi menggeleng. Dengan jujur ia berkata, orang bertongkat itu memiliki ilmu lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi tidak berarti bahwa kau dapat dikalahkan oleh Ajak Pinunjung, jawab Wijang. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kau akan dapat melawan murid-murid Ajak Pinunjung sebagaimana dilakukan oleh orang bersenjata sepasang pisau itu. Aku tidak yakin, desis Wijang. Sementara itu, Ajak Pinunjung yang tidak segera dapat mengalahkan orang bertongkat itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja terdengar isyarat dari mulutnya. Isyarat yang tidak dimengerti oleh orang lain kecuali murid-muridnya. Namun kedua orang yang sedang bertempur, bahkan Wijang dan Paksi pun segera mengetahuinya, bahwa isyarat itu merupakan perintah kepada beberapa orang muridnya untuk membantunya. 3 orang murid terpilihnya telah berloncatan mendekatinya. Mereka segera menempatkan dirinya untuk ikut bertempur melawan orang bersenjata tongkat itu. Dalam pada itu, Kerta Ambal yang bertempur bersama saudara-saudara seperguruannya melawan orang yang bersenjata sepasang pisau itu masih tetap ragu-ragu. Meskipun demikian, ia tidak ingin mengalami kesulitan di lingkungan perguruannya. Karena itu, maka ia pun membenamkan diri dalam pertempuran yang masih saja berlangsung itu. Salah seorang murid di antara murid-murid terbaik telah bertempur pula bersamanya. Murid itulah yang memimpin kawan-kawannya melawan orang bersenjata sepasang pisau itu. Tetapi usahanya untuk menguasai orang bersenjata sepasang pisau itu nampaknya tidak segera berhasil. Bahkan saudara-saudara seperguruannya satu-satu telah terluka dan tidak mampu lagi kembali memasuki gelanggang. Akhirnya Wijang dan Paksi harus mengakui bahwa kedua orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Orang bersenjata tongkat itu sama sekali tidak mengalami kesulitan meskipun ia harus bertempur melawan Ajak Pinunjung itu sendiri serta 3 orang murid terbaiknya. Demikianlah, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa Ajak Pinunjung tidak akan mampu mengalahkan kedua orang itu.
Meskipun ia sudah membawa sekelompok muridnya yang beberapa di antaranya adalah murid-murid utamanya, namun kedua orang yang berada di dalam gubuk itu adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka Ajak Pinunjung tidak mau mengalami kesulitan yang semakin parah lagi. Beberapa orang muridnya sudah terluka. Jika ia dan murid-muridnya memaksa diri untuk bertempur terus, maka mereka akan mengalami kesulitan yang paling parah. Demikianlah, maka sejenak kemudian, terdengar Ajak Pinunjung itu memberikan isyarat lagi kepada murid-muridnya, isyarat yang juga hanya diketahui oleh murid-muridnya saja. Wijang dan Paksi yang menyaksikan pertempuran itu melihat beberapa orang murid Ajak Pinunjung yang bertempur melawan orang yang bersenjata sepasang pisau belati itu telah menghentakkan serangan-serangan mereka. Namun beberapa orang yang lain justru telah meninggalkan arena. Mereka berusaha menolong saudara-saudara mereka yang terluka dan membawanya menyingkir meninggalkan gelanggang pertempuran. Mereka membawa kawan-kawan mereka ke tempat yang terlindung. Menembus semak-semak belukar dan kemudian memasuki hutan lereng pegunungan. Wijang dan Paksi pun kemudian dapat menerka apa yang akan terjadi. Ketika kemudian Ajak Pinunjung itu memberikan isyarat sekali lagi, maka dugaan mereka pun benar. Ajak Pinunjung telah membawa murid-muridnya meninggalkan medan. Masih ada yang pantas dipuji pada Ajak Pinunjung. Ia tidak begitu saja melarikan diri menyelamatkan jiwanya. Tetapi ia masih tetap mengingat bahwa ia sedang mengundurkan diri bersama murid-muridnya. Orang bertongkat itu memang memburunya beberapa puluh langkah. Tetapi demikian Ajak Pinunjung memasuki celah-celah gerumbul dan semak-semak, maka orang bertongkat itu pun berhenti. Demikian pula kawannya yang bersenjata sepasang pisau itu. Ia pun tidak mengejar murid-murid Ajak Pinunjung itu. Bahkan ia tidak lagi berusaha untuk menangkap satu atau dua orang di antara mereka, meskipun hal itu tentu dapat dilakukannya jika ia menghendakinya. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.